Shalom, selamat sore. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan di mana pada hari ini kita dengan antusias, dengan penuh semangat untuk datang beribadah kepada Tuhan. Natal pada hari ini akan kita rayakan, yang walaupun kita dalam kondisi yang kurang memungkinkan tapi tidak mengurangi semangat kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk mengambil sikap berdiri. Mari kita bersama-sama, kita akan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya kita dapat fokus dalam ibadah kita pada sore hari ini. Terang dunia telah datang menyinari umatnya. Dialah bayi palungan, yaitu Yesus Kristus yang adalah firman yang menjadi manusia, membawa pengharapan dan keselamatan Allah yang Immanuel. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera Natal, yang menghilangkan ketakutan dan khawatir, yang menyapa kita semua dengan meyakini bahwa ibadah Natal kita pada sore hari ini akan kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Satu sukacita jika pada malam hari ini kita boleh kembali merayakan Natal walaupun dengan suasana yang berbeda. Tahun 2020 merupakan tahun yang istimewa bagi kita, spesial. Kita beribadah dengan pakai masker, pakai face shield. Ya, tidak akan terlupakan ya tahun 2020 ini. Tapi kita boleh melihat dan merasakan betapa luar biasanya Tuhan kita. Dia sudah memelihara kita, melindungi kita, dan menjaga kita sampai pada saat ini. Sehingga kita boleh berada di tempat ini bersama-sama untuk merayakan Natal. Untuk itu, mari kita tinggikan dan kita muliakan Dia, karena Dia layak disembah dan ditinggikan. Mulia, sembah Raja mulia. Katakan dipuji, ditinggikan. Dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah, dan muliakanlah katakan mulia, sembah mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Katakan bagi Yesus
Yesus, segala puji dan hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Katakan dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Berikan hormat dan kemuliaan, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja, mulia Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Katakan dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja, mulia Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Sekali lagi katakan, Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Natal adalah wujud kasih Tuhan yang begitu besar atas manusia yang sudah memberontak terhadap Allah. Allah yang suci dijadikan berdosa oleh setiap kita manusia. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu sejenak untuk melihat ke dalam diri kita, betapa kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Kita tidak layak menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Satu hari ini kita sudah banyak sekali menyakiti hati sesama melalui perkataan dan perbuatan kita. Dan tentunya itu mendukakan hati Tuhan. Untuk itu renungkan betapa sebenarnya kita tidak berhak mendapatkan kebaikan Tuhan. Tetapi Allah tetap membuka tangannya buat setiap kita jika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saya memberikan waktu bagi setiap kita untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan.
Bapa yang Maha Kasih, di hadapan-Mu yang kudus, kami datang dengan segala ketidaklayakan kami. Kami memohon belas kasih-Mu atas kami yang tak pernah mampu merendahkan diri kami di hadapan-Mu dan sesama. Kami gagal menaati-Mu dan kami gagal melakukan segala perintah-Mu ya Tuhan. Tanpa kasih-Mu, kami akan mendapat hukuman. Untuk itu lembutkan hati kami Tuhan untuk Engkau bentuk, sehingga kami dapat hidup dan memiliki karakter Kristus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Mari bersama-sama kita pujikan suci 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 baitnya yang kedua. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita pujikan Malam Kudus.
kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap. Siapa yang lung lelah, ayah bunda yang tinggallah terus, jaga anak yang maha kudus. Anak dalam malam, ada di dalam malam. Lampu boleh dinyalakan kembali, lilin bisa dimatikan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu kali ketika saya mengajar di Tunas, saya tanya kepada anak-anak, mungkin gak sih Allah itu menjadi manusia? Beberapa dari anak-anak itu mereka menjawab, enggak mungkin loh Allah itu menjadi manusia. Mungkin jawaban anak-anak ini pernah terbesit juga di dalam pikiran setiap kita Bapak Ibu ya. Kita menganggap Allah tidak mungkin bisa menjadi manusia. Kita lupa seringkali kita bilang bahwa Allah itu maha kuasa. Ketika Allah maha kuasa, maka ia akan sanggup melakukan apa saja. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan ketika Allah tidak mampu menjadi manusia, maka Allah itu bukanlah Allah yang maha kuasa. Untuk itu kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menjadi manusia, dan Allah yang penuh kasih sehingga dia mau menjadi manusia, datang ke dalam dunia untuk menebus saudara dan saya. Untuk itu kita patut bersyukur di hadapan Tuhan, memiliki Allah yang sungguh amat sangat baik bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sangat bangga memiliki Allah yang mau hadir di tengah-tengah kita, ada bersama-sama dengan kita. Bahkan dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Untuk itu, mari kita bersama-sama memujikan. Sungguh indah Allah kita. Biarlah kita menikmati pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh
seluruh pengabdianku. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami
Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepada Bapa kami di sorga, Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Allah yang menolong kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini. Kami kembali diizinkan oleh Tuhan tahun ini untuk merayakan sukacita Natal. Kristus telah datang ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia, bahkan menyelamatkan kami sebagai manusia yang berdosa. Di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung saat ini ya Tuhan, ada banyak gereja-gereja yang tidak dapat melaksanakan ibadah tatap muka. Tapi sebuah anugerah yang terbesar dalam kehidupan kami di Kota Bontang ini ya Tuhan. Kami kembali untuk menikmati kebersamaan kami, bersukacita bersama-sama, bahkan juga kami mendengarkan suara-Mu. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus senantiasa menolong kami, supaya apa yang kami baca dan kami renungkan, kami mengerti dan kami mendapatkan berkat dari ibadah kami pada malam hari ini. Setelah Natal kami tahun ini, sekali lagi benar-benar kami nikmati dan kami rasakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat-Mu adalah hamba yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Hamba hanya datang kepada Tuhan mohon pertolongan dan kemampuan daripada Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sebenarnya biasanya pada tahun-tahun sebelumnya atau kebiasaan kita mengundang pengkhotbah luar dengan momen-momen seperti ini, tetapi pada tahun ini berbeda, spesial, itu ya, sebuah kehormatan yang dipercayakan oleh PKJ yang sebagai pelaksana dari kegiatan-kegiatan dalam gereja kita untuk mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kita pada malam hari ini. Tema kita adalah mereka akan menamakan Dia Immanuel. Saya mengajak kita melihat dalam dua bagian firman Tuhan. Yang pertama kita melihat dalam Injil Matius, pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-23. Injil Matius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-23. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca ayat ini bersama-sama, baik di Alkitab, Bapak Ibu, bahkan juga ada di slide. Kita baca dengan suara yang lantang. 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Lalu yang kedua kita membuka di dalam Yesaya pasalnya yang ke-7. Yesaya pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-14, lalu pasal 8 ayatnya yang ke-8. Pasal 7 ayat 14 kalau sudah menemukan, kita baca bersama-sama, ada juga di layar. Kita baca 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan Dia Immanuel. Pasal 8 ayatnya yang ke-8, kita baca kembali bersama-sama, 2, 3. Serta menerobos ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan, dan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, PGI dan KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia,
atau yang kita kenal dengan Gereja Katolik telah merumuskan suatu tema yang ada di depan kita. Mereka ini siapa? Yaitu dalam konteks ini adalah Maria dan Yusuf. Mereka akan menamakan dia Immanuel. Dan diterjemahkan lagi, artinya dikatakan Allah beserta kita. Nah, di depan ini poster, ada layar ponsel, lalu di dalamnya ada Yusuf dan Maria, lalu bayi Yesus, dan ada keluarga yang sedang nonton. Ya, ada oma di sini. Kira-kira siapa yang bisa mengartikan ini? Siapa yang bisa mengartikan? Yang tadi pagi sudah tahu artinya. Yang tadi pagi tidak usah bersuara. Kira-kira apa? Kira-kira apa yang kita dapatkan dari poster ini? Kenapa kok sampai ada begini? Kira-kira ada? Hah? Oh, diam semua ini. Kalau saya tanya, kalau sama Pak Sarudin kira-kira gimana Pak? Apa artinya? Kira-kira? Kalau Pak Lintas kira-kira apa Pak maksudnya ini Pak? Saudara kasih dalam nama Tuhan, poster ini menandakan bahwa ibadah dan perayaan Natal kita pada tahun ini memang berbeda. Bedanya di mana? Sebagian daripada gereja-gereja yang tidak bisa merayakan atau ibadah Natal tatap muka seperti kita, tetapi mereka melaksanakan live stream, ya. Jadi mereka di rumah, pelayan-pelayan Tuhan itu ada di gereja dan jemaatnya nonton hanya di rumah. Beberapa hari yang lalu keluar sebuah surat dari pemerintah daerah di beberapa itu mengeluarkan larangan untuk ibadah secara tatap muka karena pandeminya masih tinggi. Tapi kita bersyukur saudara, di Bontang kita bisa beribadah seperti ini. Nah, sekali lagi orang Kristen menahan diri untuk tidak bisa berjumpa dengan saudara-saudara seiman, khususnya satu jemaat, untuk saling menyapa satu dengan yang lain oleh karena pandemi masih tinggi pada saat ini. Tetapi saudara, ini tidak mengurangi semangat dan sukacita kita untuk merayakan Natal. Saya tadi melihat di beberapa postingan di teman-teman, mereka lagi merayakan Natal dan ada yang mengeluarkan air mata ketika dinyanyikan Malam Kudus yang biasanya bersama dengan jemaat itu ada di gereja. Tapi Malam Kudusnya, dia berkata tahun ini Malam Kudusnya beda daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi semuanya kita mengerti. Nah, saudara dalam nama Tuhan, mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah, sebelum saya menyampaikan lebih jauh, saya nanti akan menyampaikan, berbicara atau mengungkapkan istilah-istilah teologis supaya kita mengerti makna Immanuel itu seperti apa, dan juga banyak mengutip firman Tuhan. Nah, saudara, sebenarnya kata Immanuel ini tidak asing lagi di telinga kita. Mungkin kita punya anak yang namanya Immanuel ataupun Emanuela, ya. Nah, jadi suatu hal yang tidak asing lagi bagi kita, khususnya menjelang Natal, yang berarti bahwa Allah beserta kita. Nah, kata Immanuel ini muncul 3 kali dalam Alkitab. Yang pertama yaitu dalam Injil Matius yang sudah kita baca. Ini adalah penggenapan daripada nubuat Yesaya pasal 7 dan Yesaya pasal 8 ayatnya yang ke-8. Nah, secara etimologi ataupun asal usul daripada kata Immanuel ini kita melihat, kita belajar sedikit tentang bahasa Ibrani. Itu dibacanya dari kanan ke kiri. Biasanya kalau Indonesia kan
kita bacanya atau nulisnya dari kiri ke kanan. Kalau ini dari kanan ke kiri, jadi berlawanan arah. Dikatakan Immanuel, jadi bacanya dari sini, ya, jadi dibalik. Immanuel. Lalu kita bertanya, loh kok yang benar tulisannya apa Pak? Apakah M-nya 1 ataupun 2? Dari segi tata bahasa Ibrani itu ada konsonan itu di sini. Konsonan yang ada titiknya itu adalah menandakan itu dikatakan double M-nya. Tetapi kalau dalam terjemahan bahasa LAI itu tidak salah. Tapi dalam terjemahan dari suku katanya ini adalah double M. Jadi ketika kita menulis huruf Ibraninya, kapan itu kita menggunakan yaitu konsonan. Nah, titik yang di sini, yang ada di sini ini adalah vokal. Jadi ketika ini tidak ada, ya bunyinya berbeda, saudara. Nah, John Hervey sudah tahu tentang hal ini. Betapa rumitnya, saudara. Dan kapan kita menggunakan hal itu. Nah, kata Ibrani Immanuel itu dikatakan adalah terdiri atas 2 kata. Imanu dan El. Imanu itu sendiri juga dipisahkan dengan kata im. Im itu adalah beserta kita, atau imanu itu adalah berserta dengan kita, bersama kita, atau dengan kita. Sedangkan El, sudah kita tahu bahwa itu adalah Allah. Bentuk singkat atau tunggalnya itu adalah Eloah. Sedangkan jamaknya adalah Elohim. Nah, Allah kita adalah Allah yang esa, Eloah. Allah yang tunggal. Tetapi di dalam ketunggalan Allah ini maka muncul yang namanya Elohim, jamak. Itulah sebabnya 1 hakikat dan 3 pribadi. 1 hakikatnya adalah Allah yang namanya adalah Eloah. Di dalam ketunggalan Allah ini sekali lagi maka ada kata Elohim. Jadi kita ini tidak menyembah 3 Allah, saudara. Karena di dalam ketunggalan itu ada 3 pribadi. Nah, Immanuel itu adalah Allah bersama kita. Allah dengan kita. Saudara dan saya, kenapa kita ada sampai saat ini? Itu karena Immanuel. Kenapa sampai kita bisa beribadah, menikmati ibadah Natal pada tahun ini? Itu karena Immanuel. Karena Allah bersama dengan saya, Allah beserta dengan keluarga saya, Allah beserta dengan gereja kita sampai pada hari ini. Itulah yang namanya Immanuel. Nah, kata ini lalu dikenakan kepada Yesus dalam nubuat Yesaya tadi dan penggenapannya di dalam Injil Matius yang sudah kita baca. Lalu pertanyaannya selanjutnya adalah, kapan sebenarnya Immanuel ini muncul? Kapan sebenarnya Allah itu bersama dengan manusia? Apakah ketika dia muncul ketika Nabi Yesaya berkata kepada Ahaz, engkau meminta sebuah tanda. Lalu dikatakan seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak yang dinamakan Immanuel. Munculnya apa di situ? Atau dia muncul pada perjanjian baru yang sudah digenapi dalam Injil Matius. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita melihat dalam sejarah Alkitab, sebenarnya munculnya Allah Immanuel, Allah yang beserta kita itu adalah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Alkitab berkata bahwa sebelum manusia jatuh dalam dosa, ketika Allah telah menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa, Allah itu bercakap-cakap dengan mereka berdua. Bahkan Allah itu menyertai mereka berdua. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, munculnya Immanuel sekali lagi sebelum manusia itu jatuh di dalam dosa. Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, di mana pada saat itu seharusnya secara teologis, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka sebenarnya Allah meninggalkan mereka. Tetapi kita melihat bahwa Adam dan Hawa itu tetap disertai oleh Tuhan. Jadi Allah menyertai manusia itu sebelum jatuh dalam dosa,
setelah jatuh dalam dosa pun Allah menyertai manusia. Ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, lalu pagi-pagi dikatakan Allah berjalan di dalam taman itu. Dan ketika Adam dan Hawa mendengarkan langkah Allah dalam taman itu, lalu mereka bersembunyi. Tetapi karena Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang Immanuel, yang menyertai mereka ketika mereka sebelum mereka jatuh dalam dosa. Lalu dia berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Dia berkata, aku bersembunyi. Lalu Tuhan bertanya kepada dia, mengelak. Dan Tuhan terus menginterogasi dia sehingga dia mengaku. Saudara kasih nama Tuhan, kalau Allah tidak menyertai Adam dan Hawa, Allah membiarkan mereka di dalam dosa, maka manusia tidak punya harapan lagi. Itulah sebabnya saudara, walaupun kita itu jatuh di dalam dosa karena kita adalah umat ciptaan Allah, bahkan diselamatkan oleh Tuhan karena kasih dan cintanya kepada kita, kita ini diciptakan sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Tetapi Dia sayang kepada kita. Dia tidak membiarkan kita berkubang di dalam dosa. Lalu Dia menyadarkan kita bahwa apa yang kita lakukan itu adalah suatu hal yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Lalu apakah penyertaan Allah itu sudah sampai di situ? Menyadarkan manusia tentang keberdosaannya di hadapan Tuhan. Ternyata saudara tidak. Dalam sejarah bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa, di mana Allah itu pun juga menyertai mereka di padang gurun dengan keberadaannya itu tiang awan yang menyertai mereka pada siang hari sehingga mereka tidak kepanasan dari terik matahari, sehingga mereka bisa berjalan 40 tahun. Bahkan juga pada malam hari ada tiang api yang akan menerangi perjalanan mereka. Sudah perhatikan, Allah kita dalam kondisi yang apapun, ketika kita jatuh dalam dosa, Dia menyertai kita, menyadarkan kita bahwa engkau sudah berdosa di hadapan Tuhan. Menyadarkan kita sehingga dalam perjalanan kehidupan kita menyadari memang aku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Dalam padang gurun, kita bersaat ini berada di padang gurun. Padang gurun mendatang sebuah hal yang sangat susah, hal yang keras, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menyertai bangsa Israel di padang gurun. Apakah sampai di situ? Ternyata tidak, saudara. Maka Allah berkata dalam Injil Matius pasal 28, ketika bersama dengan murid-muridnya, Dia naik ke surga, Dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kesimpulannya adalah, kapan Immanuel itu muncul dan menyertai manusia? Dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Yang walaupun manusia seringkali meninggalkan Tuhan, seringkali kita ini jauh daripada Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah jauh daripada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan juga membiarkan kita. Itulah sebabnya, maka kebutuhan manusia itu sebenarnya adalah di mana manusia itu membutuhkan yang namanya seorang yang bisa menemani. Penyertaan, kebersamaan sangat dibutuhkan. Itulah sebabnya Tuhan berkata tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri. Artinya bahwa manusia itu membutuhkan seseorang yang ada di samping. Entah kita sebagai penakut atau bukan. Tetapi suatu saat kita membutuhkan seseorang yang bisa menemani kita, yang bisa menolong kita. Paling tidak dia akan mengerti persoalan dalam kehidupan pribadi kita. Nah, lalu waktu kita mendengar kata Immanuel, Allah beserta kita, kecenderungan kita itu adalah kita mengerti kalimat ini sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika kita mungkin dalam persoalan begini dan lain sebagainya, menghadapi situasi sulit, kita berkata, aku membutuhkan Immanuel. Saudara, apakah sebenarnya arti Immanuel menurut Alkitab, bukan menurut konsep manusia? Bukan menurut kemauan manusia, tetapi kita melihat konsep Immanuel itu sebenarnya seperti apa. Nah, terkait dengan tema ini, mereka akan menamakan Dia Immanuel. Maka ada 3 makna penting berkaitan dengan sifat dan karya Yesus Kristus. Baik itu secara teologis, bahkan juga secara praktis. Saya akan membagikan secara teologis ini dengan 3, lalu kita masuk dalam hal yang
praktis. Supaya kita nanti mengerti makna Immanuel secara alkitabiah, bahkan juga secara praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama saudara, secara teologis, Immanuel, kata Immanuel dikenakan kepada Yesus, ini berhubungan dengan keunikan pribadi Yesus Kristus. Artinya Yesus ini punya pribadi yang unik. Uniknya di mana? Uniknya Alkitab berkata bahwa Yesus itu adalah Allah. Jadi semua tema-tema tentang Natal itu berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah kealahan Yesus. Jadi ini yang pertama. Secara teologis Yesus itu adalah Allah. Alkitab berkata bahwa pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau dalam bahasa asli dikatakan en arche, en ho logos. Nah, Yesus adalah firman, dikatakan demikian. Jadi kata firman itu menunjukkan kepada Yesus Kristus. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, di mana Yohanes pasal 1 ayat 14 berkata bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dalam terjemahan lain berkata bahwa firman itu, logos itu telah menjadi daging. Menjadi daging seperti kita, seperti ini. Ya. Nah, lalu saudara terkasih dalam nama Tuhan, ditegaskan ketika Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Filipi pada saat itu. Selain daripada Injil Yohanes menekankan bahwa Yesus adalah Allah, Logos. Lalu dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-7, 6-7 berkata, yang walaupun Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah, perhatikan, Yesus menurut Injil Yohanes adalah Allah, Logos, firman. Paulus berkata dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Perhatikan kalimatnya baik. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus Kristus disebut dalam apa? Rupa Allah. Yohanes berkata Yesus adalah Allah. Paulus berkata Yesus adalah dalam rupa Allah. Dalam King James dia berkata bahwa who being in the form of God, ada dalam rupa Allah. Nah, saudaraku dalam nama Tuhan, di dalam kata being ini, dalam terjemahan bahasa aslinya itu menggunakan sebuah kata yang bernama huparkon. Dalam rupa Allah, menggambarkan seseorang bagaimana keadaannya secara hakiki, hal ini tidak bisa berubah. Jadi karena Yesus itu adalah Allah, lalu dikatakan mengambil rupa seorang hamba. Dalam Paulus berkata rupa Allah. Dalam rupa Allah ini dia mengambil mengosongkan dirinya. Nah, tetapi saudara, dalam hal ini dia tidak pernah berubah. Sekali dia Allah, tetap Allah. Nah, karena itu saudara, dikatakan bahwa Yesus adalah Allah. Dan sekali lagi dia tidak pernah berubah. Jadi kalau dikatakan Yesus adalah dalam rupa Allah, itu berarti Yesus itu adalah Allah, dan sekali dia Allah tetap Allah, atau sekali dia Tuhan itu tetap Tuhan. Tidak bisa berubah, bahkan seterusnya tidak bisa menjadi bukan Allah. Nah, jadi ini pemahaman yang pertama, ketika kita berkata Immanuel itu adalah Allah. Kealahan Yesus, Logos. Nah, yang kedua, karena dia Allah, Alkitab berkata menyatakan bahwa Yesus yang tadi adalah Logos, yang tadi adalah huparkon Allah, dalam rupa Allah. Lalu dikatakan dia menjelma menjadi manusia. Nah, di dalam Yohanes pasalnya yang pertama ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi logos itu, firman itu telah menjadi
manusia. Jadi firman, logos itu adalah gelar daripada Yesus. Itu bukan personal name ataupun bukan nama pribadi. Nama pribadinya itu adalah Yesus Kristus. Yesu dalam bahasa asli perjanjian baru, penyelamat. Sedangkan Kristus atau Kristos itu adalah gelarnya. Nah, demikian juga dalam Yesaya yang sudah dibacakan tadi. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, di dalam sekali lagi di dalam Filipi pasalnya yang ke-6 yang kita baca tadi, itu dalam ayat yang ke-7 dikatakan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Kenosis. Allah, dia dalam rupa Allah, dalam huparkon Allah, sama dengan Allah. Lalu dia menanggalkan kealahannya. Dia menanggalkan kealahannya, mengosongkan dirinya atau mengosongkan keilahiannya, lalu mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya kenapa Allah bisa menjadi manusia. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Yesus dalam rupa Allah sekali lagi, sekarang dia mengosongkan dirinya lalu menjadi sama dengan manusia. Paulus berkata kepada Timotius, dan Timotius menyampaikan itu dalam 1 Timotius 3 ayat 16, berkata demikian. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan diri dalam rupa manusia. Jadi saudara jelas bahwa logos itu, firman itu atau sang anak Allah itu juga mengambil rupa menjadi manusia. Atau dalam bahasa kita sehari-hari adalah dia berinkarnasi menjadi manusia. Nah, pada saat Yesus itu menjadi manusia, ia benar-benar manusia. Bukan setengah manusia. Bukan setengah Allah, tapi dia benar-benar manusia, sama seperti saudara dan saya, kecuali dalam hal dosa. Ibrani berkata demikian, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut melaksanakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah, ini saudara, sekali lagi Natal berbicara tentang Allah dan berbicara tentang manusia. Sama dengan manusia, hanya beda kita ketika kita dicobai, kita melakukan dosa. Dia sama dengan kita ketika dia lapar, kita pun juga lapar. Menggunakan kemanusiaannya dia. Dia merasa sedih, dia merasa juga menangis, sama dengan kita, saudara dan saya. Dia merasa kesusahan dan lain sebagainya. Dia juga pernah tidur tidak beralaskan, yaitu tempat untuk meletakkan kepalanya. Sama dengan kita. Cuma di sini bedanya adalah dia tidak pernah berbuat dosa. Itulah sebabnya Yesus itu yang menjadi manusia yang sempurna sehingga dia dapat menebus manusia dari segala dosa. Nah, saudara dalam nama Tuhan. Jadi di sini menunjukkan bahwa manusia atau menunjukkan bahwa logos itu ataupun Allah itu mengambil rupa manusia. Nah, kalau begitu saudara, dia benar-benar manusia. Tetapi karena dia dalam rupa Allah, maka dia sama sekali tidak bisa bukan menjadi Allah sekalipun dalam inkarnasi. Dan pada saat Yesus berinkarnasi, sama sekali tidak kehilangan kealahan. Tidak berkurang. Sekali lagi, dia tidak berkurang kealahan ketika dia menjadi manusia. Itulah sebabnya Yesus itu dalam konsep teologi mempunyai dua natur. Natur Allah dan natur manusia. Nah, dia punya satu hakikat. Jadi satu hakikat, dua pribadi ataupun natur, yaitu Allah dan manusia. Nah, ini yang saya katakan tadi itu adalah unik.
Secara teologis itu adalah unik ketika kita berbicara tentang Immanuel, itu berbicara tentang keunikan pribadi. Tetapi juga saudara dalam nama Tuhan, Alkitab juga berkata bahwa Dia adalah Allah dan juga manusia disebut bersama-sama di dalam kitab suci, saudara. Nah, di mana kitab suci berkata demikian. Yesaya pasalnya ke-9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lalu saudara perhatikan, saya berikan tanda yaitu warna hijau dan ada garis di bawah. Saudara perhatikan, tadi saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah, Natal itu berbicara tentang keunikan Allah, Allah dan manusia disebut bersama-sama. Nah, dari ayat ini kita melihat seorang anak telah lahir untuk kita. Ini berbicara tentang Allah ataupun kemanusiaannya Yesus. Apakah ayat ini, kalimat pertama ini berbicara tentang kealahan Yesus ataupun kemanusiaannya? Kira-kira bisa dijawab supaya kita lebih. Kira-kira apa? Seorang anak telah lahir untuk kita. Apakah berbicara tentang kealahan ataupun kemanusiaan Yesus? Seorang anak telah lahir itu adalah berbicara tentang kemanusiaan Yesus, bukan berbicara tentang kealahan, karena Allah itu tidak pernah lahir. Saudara setuju? Allah itu tidak pernah lahir dan tidak dilahirkan. Yang lahir itu adalah kemanusiaan Yesus. Lahir dari mana? Rahim Maria. Seorang putra diberikan untuk kita. Berbicara juga tentang apa? Kemanusiaan Yesus. Lalu lambang pemerintahan ada di atas bahunya, bisa ditafsirkan juga adalah kemanusiaan Yesus. Lalu kalimat yang warna biru, namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Pertanyaan saya, apakah ada di dalam dunia ini ada seorang dinamakan penasehat ajaib? Ada? Pendeta pun tidak bisa dikatakan pendeta ajaib. Konselor pun tidak bisa dikatakan konselor ajaib. Yang ajaib itu adalah Tuhan. Ini adalah berbicara tentang apa? Ketuhanan Yesus. Lalu Allah yang perkasa. Adakah Allah di dalam dunia selain daripada Allah yang Elohim, yang Eloah itu adalah Allah yang perkasa? Gak ada. Ini berbicara tentang kealahan. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Manusia hanya ada kuasa tapi tidak maha kuasa. Lalu Bapa yang kekal. Bapa mana di dunia ini ada Bapa yang kekal? Ada? Adakah seorang Bapa di dalam dunia ini dia kekal sampai kepada kekekalan? Gak ada. Lalu Raja Damai. Adakah di dalam dunia ini seorang presiden dikatakan presiden damai? Adakah dalam dunia ini seorang raja disebut Raja Damai? Gak ada. Nah, saudara, kita bersyukur. Saya punya Allah. Punya Allah yang telah menjadi manusia. Dan dia disebut bersama-sama. Nah, saudara, dalam nama Tuhan, suatu hal yang penting untuk kita waspadai itu adalah ada ayat Alkitab yang menunjukkan keilahian Yesus. Dan juga ada ayat yang menunjukkan kemanusiaan daripada Yesus. Kita tidak boleh menggunakan ayat-ayat yang menunjukkan kealahan. Lalu kita berkata Yesus itu bukan manusia. Sebaliknya ada ayat menyatakan kemanusiaan Yesus. Lalu kita berkata bukan kealahan. Yesus bukan Allah. Inilah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita saksi Yehova yang menentang tentang kealahan Yesus. Contoh, saudara, ketika Tuhan Yesus memulai pelayanan, sebelum dia memulai pelayanan, lalu dikatakan dibawa Allah ke padang gurun, lalu berpuasa 40 hari dan 40 malam, dan pada akhirnya dikatakan laparlah Yesus. Yang lapar itu Allahnya atau manusianya?
Manusianya yang lapar, Allah tidak pernah lapar. Tetapi karena dia adalah dalam huparkon Allah, dia menjadi manusia sama dengan kita. Makanya tadi dikatakan dalam Ibrani, maka dia juga turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Nah, ini dikatakan, masa Allah itu bisa lapar? Masa Allah itu bisa mencuci kaki murid-muridnya? Tidak ada yang seperti itu yang mereka tolak. Kalau saudara berhadapan dengan saksi Yehova, pegang ayat Yesaya pasal 4, pasal 9 ini. Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah Immanuel berbicara tentang keunikan Allah secara teologis. Pribadi Yesus Kristus, yakni pribadi Allah dan pribadi manusia. Allah maupun kemanusiaannya disebut bersama-sama. Saudara tangkap daripada makna ini. Nah, lalu yang kedua saudara. Kata Immanuel itu adalah berhubungan dengan tanda keselamatan. Jadi kita yang pertama teologis, Allah, manusia, lalu disebut bersama-sama. Di dalam Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ke-21. Ia akan, Maria, melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus artinya adalah penyelamat. Dalam bahasa perjanjian lama dia berkata Yosua, makanya Yosua itu adalah penyelamat bangsa Israel pada saat itu. Nah, Yesus itu adalah penyelamat. Ketika dikatakan oleh malaikat bahwa mengandung seorang wanita muda, seorang darah, dan mereka menamakan dia adalah Yesus karena dia menyelamatkan. Saudara, saya mengajak kita kembali ke Yesaya pasalnya yang ke-7. Konteks pasal 7 ayat yang 14. Itu adalah di mana pada saat itu dua bangsa yang berkomplot itu mengajak, yaitu Yehuda yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ahas. Lalu ingin menyerang Yerusalem. Nah, karena Ahas ini tidak mau, lalu Yesaya diperintahkan oleh Tuhan supaya Ahas ini tidak usah takut. Kamu tidak usah takut bahwa Asyur kekuatannya sebentar itu akan hilang. Kamu minta tanda sama Tuhan. Lalu di mana Ahas berkata, kalau saudara melihat dalam ayat yang ke-12, dia berkata, aku tidak mau mencobai Tuhan. Kata-kata Ahas ini adalah, dia katakan, aku tidak mau mencoba Tuhan. Aku tidak mau minta tanda. Ya, saya berkata, tanda itu adalah tanda keselamatan. Lalu Ahas mengabaikan. Dan akhirnya saudara, ternyata Ahas ini berbohong. Ternyata dia berkomplot dengan bangsa lain dan akhirnya dikalahkan dan dihancurkan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, apa yang mau kita pelajari di sini, saudara? Tanda itu memberikan sebuah keselamatan kepada kita. Alkitab berkata bahwa semua manusia tanpa kecuali itu adalah dosa. Siapapun dia berdosa. Oleh karena dosa itu, maka konsekuensinya adalah maut. Tetapi kalimatnya adalah karunia Allah ialah hidup yang kekal. Siapapun manusia dalam dunia ini adalah sudah berdosa dan konsekuensi dosa itu adalah maut. Tetapi siapa yang percaya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dikatakan memperoleh hidup yang kekal, itu adalah karunia Allah. Jadi Natal itu berbicara tentang tanda keselamatan. Kalau saudara dan saya seperti Ahas ini mengabaikan tanda itu, maka hidup kita akan menjadi hancur. Perhatikan, kalau misalkan bunyi petir, itu tandanya apa? Sebentar lagi hujan. Lalu saudara, kita yang pakai sepeda motor, lalu kita siapkan mantel, kita taruh di jok. Kita yang punya kendaraan mobil, kita bawa payung, kita taruh di mobil ketika kita keluar, lalu kita tidak kehujanan.
Tapi kalau kita mengabaikan tanda itu saudara, yang sudah diberikan kepada, maka kita akan bahasa kuyup, kita tidak bisa beribadah dan lain sebagainya. Demikian pula tanda-tanda yang ada di sekitar kita, traffic light, ada tanda kuning, ada merah. Nah, pada saat kita mengabaikan tanda merah, bahwa tanda merah itu adalah harus stop, kita mengabaikan lalu kita berjalan terus, apa yang terjadi? Kecelakaan. Demikian pula tanda sudah diberikan kepada manusia, yaitu Immanuel, tanda keselamatan. Yesus adalah juru selamat. Tapi kalau saudara dan saya mengabaikan tanda keselamatan itu, maka pada saat Kristus menyatakan dirinya yang kedua kali, dia datang ke dalam dunia ini, maka tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk berteriak, Tuhan tolong aku. Waktu sudah diberikan oleh Tuhan, yaitu apa? Kronos Allah. Momen pada saat ini. Kekristenan itu tidak bisa menjamin kalau kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, Alkitab berkata bahwa ini menjadi pegangan dalam kehidupan pribadi kita. Karena Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang telah menciptakan kita. Maka Alkitab berkata, dia datang ke dalam dunia, lalu dia menawarkan keselamatan. Barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, ini yang harus kita pahami dalam kehidupan pribadi kita. Natal, Immanuel berbicara tentang kealahan. Yang kedua, Immanuel berbicara tentang tanda keselamatan Allah. Dan yang ketiga, bahwa Immanuel itu berbicara tentang penyertaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kita menghadapi pandemi COVID yang sampai pada hari ini masih tinggi, kita merayakan Natal dengan kondisi yang seperti ini, ya. Kita tidak bisa senyum, gitu kan? Senyum kita di balik masker, gitu ya. Ketika kita kan berikan salam kiri kanan, kita nggak bisa, kita cuman begini. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, lalu kita bertanya, apa makna Natal bagi kita di saat kita sedang menghadapi pandemi COVID seperti ini? Apakah Allah tetap menyertai kita? Jawabannya adalah iya. Allah tetap menyertai kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu beserta dengan kita sampai kapanpun, saudara. Walaupun kita di tengah-tengah pandemi yang seperti ini, dia tetap Allah yang Immanuel beserta dengan kita. Ini adalah keyakinan kita. Mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, dia adalah Allah yang Immanuel. Saudara, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Kendati umat Tuhan selalu sekali lagi tidak setia kepada Tuhan. Walaupun manusia itu kadangkala dia tidak setia, tetap Allah itu adalah Allah yang setia. Karena dia berkata bahwa aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Beda dengan kita. Oh, tahun ini kita mengatakan sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021. Kita buat sebuah resolusi. Kita buat sebuah komitmen. Tahun 2021 saya akan menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Tidak akan pernah meninggalkan Tuhan dalam kehidupan pribadiku. Nah, ternyata saudara, dalam perjalanan kita 1 bulan masih terngiang-ngiang resolusi kita. 2 bulan masih terngiang-ngiang. Lalu masuk ke 3 bulan. Lalu ada pergumulan, bahkan kesibukan-kesibukan kita. Lalu kita sudah mulai meninggalkan komitmen. Saudara pun kasih nama Tuhan. Ingat, Immanuel berbicara tentang penyertaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam gelombang-gelombang kehidupan di tengah pandemi seperti ini, kita diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati bersama dengan keluarga, menikmati ibadah dengan penuh sukacita walaupun dengan keterbatasan kita. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, ada seorang yang bernama Aniselmus, seorang uskup dari Inggris, hidup pada abad ke-12. Dia bertanya pada saat dia menghadapi pergumulan, lalu dia berkata, apakah Allah itu menyertai dalam kehidupanku sampai pada hari ini?
Lalu dia berkata, kalau aku sampai pada hari ini, itu sebenarnya bukan karena aku. Dan dia betul-betul melihat bahwa kalau bukan penyertaan Tuhan, maka dia sudah tidak ada. Karena banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan pribadinya, yang mengancam hidupnya, tetapi karena ditolong oleh Tuhan. Lalu dia berkata, Immanuel. Nah, saudara terang nama Tuhan, hanya dengan cara Allah menjadi manusia, kemanusiaan yang merasakan duka cita yang seperti kita rasakan pada saat ini, bahkan mendorong kita untuk semakin kita mencintai dan mengasihi Tuhan. Berita Natal tidak hanya buat saya, berita Natal tidak hanya buat saudara, tapi berita Natal itu pun juga kita perdengarkan kepada orang lain. Ketika kita mungkin berjumpa dengan orang, ketika mungkin di pulang Tuhan beserta dengan kamu, itu namanya adalah Immanuel. Allah beserta denganmu, Allah memberkatimu, itu adalah Allah yang Immanuel. Sekali lagi, sampai pada saat ini penyertaan Allah itu tetap sama, tidak pernah berubah dalam kehidupan pribadi kita. Selamat Natal, Allah beserta kita, Immanuel. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah kami yang kudus, Bapa yang baik, yang sudah memberkati kami, bahkan menolong kami dalam pemahaman tentang firman-Mu pada malam hari ini. Hamba-Mu terbatas penguraian firman-Mu. Tapi kami mohon kiranya Allah Roh Kudus akan menolong kami, memampukan kami supaya kami dapat benar-benar mengerti makna Allah yang Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Walaupun kami di tengah-tengah pandemi COVID yang sampai pada saat ini belum mereda, tapi kami melihat Allah yang Immanuel terus menyertai kami, bahkan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan yang akan semakin menguatkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Untuk meresponi kebaikan Tuhan, mari kita bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Kita sambut dengan pujian, Dia lahir untuk kami. Dia itu
Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan setiap pokok doa kita dan juga ada ucapan syukur yang akan kita naikkan di hadapan Tuhan. Mari saya akan memimpin dalam pokok doa ini. Mari kita berdoa. Ada sukacita yang tak ternilai yang kami rasakan pada saat ini Bapa di surga. Karena Engkau adalah Immanuel, Allah yang terus-menerus menjaga dan menolong kami. Sehingga dalam keadaan sulit sekalipun, di tengah-tengah pergumulan sekalipun, kami senantiasa merasakan kasih Tuhan yang tak henti-hentinya dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur kepada Bapa di surga atas pemeliharaan Tuhan, atas cinta kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami detik demi detik di tahun 2020 ini. Tuhan telah memberkati setiap pekerjaan kami. Tuhan telah memberkati setiap usaha kami. Tuhan telah memberkati studi kami. Bahkan juga Tuhan telah memberkati setiap pelayanan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk pemeliharaan Tuhan bagi gereja-Mu, Jemaat GMI Bontang, yang sampai saat ini kami pun masih boleh diizinkan Tuhan untuk bisa berdiri. Bahkan kami boleh datang di hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami bersatu hati di hadapan Engkau dengan penuh kerendahan hati. Kami mau berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat Pak Presiden, bahkan juga para pembantu Presiden, para menteri, bahkan juga seluruh jajaran pemerintahan, baik pusat maupun sampai kepada pelosok-pelosok desa dan RT dan RW. Kami serahkan semuanya mereka hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, agar mereka mampu mengerjakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Dan semuanya hanya untuk mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Bahkan kami berdoa secara khusus untuk para menteri yang baru, di reshuffle kabinet Pak Jokowi. Ada beberapa menteri yang harus diganti dan menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Tuhan tolong berkati mereka, sertai mereka agar mereka bisa memberikan yang terbaik. Secara khusus kami berdoa buat Menteri Agama yang telah terpilih. Tuhan kami dapat menolong dia agar senantiasa dia bisa bekerja dengan bijaksana tanpa memandang agama. Dan biarlah lewat kementerian yang baru ini Tuhan, yang baru dipilih ini, dia boleh mewujudkan toleransi yang ada di Indonesia ini Tuhan, bahkan juga dapat menjauhkan hal-hal yang tentunya berkaitan dengan keagamaan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini juga kami berdoa untuk pemerintah yang ditugaskan khusus untuk penanganan COVID-19 yang saat ini masih begitu mengancam. Kami berdoa buat tenaga medis, para dokter yang berada di garis depan yang sedang menjalankan tugas tanggung jawab. Biarlah mereka senantiasa diberikan perlindungan daripada Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, bahkan dijauhkan dari sakit penyakit secara khusus COVID-19. Mereka-mereka yang adalah anak Tuhan, yang percaya kepada Kristus, kiranya Tuhan memakai mereka secara luar biasa, bahkan dalam tugas pelayanan mereka sebagai tenaga medis, dokter, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penanganan COVID-19. Mereka boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar mereka. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami menyerahkan secara khusus juga buat gereja kami yang kami cintai, di mana kami bertumbuh, di mana iman kami dibentuk. Tuhan kiranya dapat memberkati. Secara khusus kami berdoa untuk semua program yang akan kami jalankan di tahun yang baru, dengan adanya komisi pengurus yang baru, bahkan juga majelis yang baru. Biarlah kami senantiasa diberikan hati untuk melayani, sehati sepikir satu dengan yang lain, saling bekerja sama dengan yang lain, sehingga setiap program yang akan kami jalankan itu boleh terlaksana dengan baik. Di balik setiap pergumulan yang dialami oleh gereja kami hanya memperserahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa dan terus berdoa buat seluruh jemaat kami, baik yang hadir maupun yang belum sempat hadir. Di tengah pergumulan kami, di tengah apa yang menghimpit kehidupan kami, kiranya Tuhan Yesus akan melihat. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang bergumul Tuhan pulihkan, bahkan mereka yang berduka. Secara khusus Pak Julius bersama keluarga besar, sepeninggalan dari orang tua terkasih,
Biarlah Tuhan Yesus akan senantiasa memberikan penghiburan, karena kami percaya Engkau Allah yang sanggup memberikan sukacita bagi setiap orang yang berduka cita. Terima kasih Bapa di surga, kami juga telah memberikan sebagian dari apa yang kami miliki. Kecil mungkin dibandingkan dengan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Namun kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami tahu bahwa ketika kami datang di tempat ini, maka sesungguhnya inilah persembahan yang begitu harum di hadapan Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan kami, berkati setiap apa yang menjadi dalam kehidupan kami, sehingga ke depannya ini mampu kuat perekonomian keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan syafaat kami Bapa di surga, yang kami bawa naik dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seorang bayi suci lahir di Bethlehem Efrata, dikandung oleh Roh Allah melalui seorang darah Maria. Dia lahir ke dunia, diutus oleh Bapanya yang di sorga. Untuk mengajarkan kasih yang mulia, mengembalikan ajaran Taurat yang sesungguhnya. Immanuel, 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 Engkaulah Yesus yang dinubuatkan para nabi. Sejak semula dunia dibentuk, Engkaulah Immanuel. Firman yang telah menjadi manusia, Yesus, Engkaulah Immanuel. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah teramat baik kepada kita. Tuhan yang sudah meninggalkan kemuliaannya turun ke dalam dunia yang penuh dengan dosa demi saudara dan saya, agar setiap kita mendapatkan kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Kemuliaan bagi Allah. Di
yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Dia yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Sekali lagi mari kita katakan kemuliaan hanya bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Sekali lagi kita katakan Raja segala raja, Raja segala raja. Masih dengan sikap berdiri kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah kami yang baik. Bapa yang sudah memberkati ibadah kami pada malam hari ini. Ibadah peringatan kelahiran Kristus ke dalam dunia menjadi manusia sama seperti kami, bahkan menyelamatkan kami sebagai manusia yang berdosa. Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang sempurna, bahkan membebaskan kami dari segala salah dan dosa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, ibadah kami bisa berjalan dengan baik dan lancar, tanpa gangguan apapun. Semuanya karena Tuhan beserta dengan kami, Allah yang Immanuel. Terima kasih Bapa di surga, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percayakan seluruh hidup kami dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan kami percaya hidup kami sekali lagi ada di dalam kuasa-Mu, dan Tuhan selalu beserta dengan kami sampai kepada akhir zaman. Serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mati, bangkit, bahkan yang naik ke surga. Ia menang, bahkan selalu menang, memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Penyertaan urapan kuat kuasa pimpinan sukacita daripada Allah Roh Kudus menyertai hidup kita. Bahkan kasih-Nya mengalir bagaikan aliran air hidup yang tidak akan pernah kering. Mulai saat ini bahkan mengakhiri tahun 2020 dan kita memasuki tahun 2021 bahkan sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu mohon sabar sejenak. Kita akan masuk di kata sambutan untuk selanjutnya. Yang pertama dari Ketua Majelis kita Bapak Denny Oe. Kemudian yang kedua dari Ketua PKJ kita Bapak Jimmy Manawan, atau mungkin Bu Lucy nanti yang mewakili ya. Jadi nanti langsung saja yang pertama Pak Denny, kemudian langsung dilanjut dari Ibu Lucia atau Pak Jimmy. Persilakan kepada Pak Denny untuk yang pertama kali memberikan kata sambutan. Oh Ibu Lucia, silakan Bu Lucy. Berarti nanti yang kedua Pak Jimmy ya Bu ya. Oke.
Shalom, selamat malam. Saya mewakili Ketua Majelis kita untuk mengucap syukur pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Pendeta Yahya, Guru Injil Hervi, serta Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, khususnya Jemaat GPMI Bontang ini. Kita bersyukur buat Tuhan Yesus yang tidak henti-hentinya menyertai kita dalam segala hal, terutama sampai hari ini. Hari ini juga kita sepatutnya mengucap syukur dan kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus, meski di tengah pandemi COVID ini, kita masih bisa diberi kesempatan untuk merayakan Natal bersama. Dalam perayaan Natal tahun ini, pasti kita semua merasakan suasana yang berbeda dari Natal-Natal kita sebelumnya. Dimana seperti biasa mungkin habis ibadah kita akan berkunjung ke rumah saudara-saudara kita yang seiman, dan kita juga saling bersalam-salaman sambil kita bisa menikmati hidangan Natal dan sebagainya. Tapi karena kondisi sekarang ini, kita mau nggak mau harus menjaga untuk kontak fisik dengan protokol kesehatan yang diajarkan oleh pemerintah kita. Tapi Natal kali ini tidak kehilangan makna Natal yang sesungguhnya. Karena makna Natal yang sebenarnya bukan pada perayaannya, tapi pada arti bagaimana Tuhan mengasihi seluruh umat manusia dengan lahir ke dunia sebagai manusia biasa. Biarlah Natal yang berbeda di tahun ini mengingatkan kita semua bahwa keselamatan yang diberikan kepada kita sangatlah berharga, supaya dalam menjalani hidup ini senantiasa berjalan pada jalan Tuhan dan keselamatan yang Tuhan berikan tidak kita sia-siakan. Sekarang saatnya kita berserah pada Tuhan, kita berjalan ke depan dengan satu keyakinan, Tuhan Yesus berserta kita dalam segala hal. Akhir kata, saya dan keluarga mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020 dan Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Terima kasih. Salam, selamat malam Bapak Ibu semua. Yang kami hormati Bapak Pendeta Yahya Acang, Guru Injil Hervi, majelis di tempat ini dan sidang jemaat semua di tempat ini. Kami dari PKJ mengucap syukur dan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat di tempat ini atas segala bantuan, partisipasi, baik itu dari dana maupun doa yang senantiasa diberikan kepada kami tim dari PKJ dalam membuat setiap acara-acara yang diberikan oleh kemajelisan maupun hamba Tuhan di tempat ini. Di sini kami dari PKJ juga ingin sedikit menyampaikan beberapa hal mengenai kegiatan kami di tahun 2020 ini, yang mana awal dari kami PKJ, jabatan ketiga kami di PKJ ini selama 3 tahun lebih ini, di awal 2020 ini memang
beberapa kegiatan yang sudah ditetapkan sama kemajelisan tidak berjalan dikarenakan kondisi dari pandemi ini. Sebagai contoh, waktu kami kemarin pasca, kami sempat cari dana, sempat ngumpulin pakaian layak pakai, itu belum terrealisasi. Nanti setelah di bulan 12 ini baru kami bisa semua berjalan. Itu pun didukung dari majelis dan hamba Tuhan yang sudah memberikan kami kesempatan untuk kembali ngelola acara yang dibebankan kepada kami. Dan di momen ini juga kami ingin berbagi sedikit kegiatan kami pada saat aksi sosial kami di tahun ini. Dari aksi sosial yang kami lakukan di L3C GPMI Tenggarong. Di sini kegiatan kami pada saat kami melakukan aksi itu pengumpulan segala kebutuhan yang dibutuhkan dari gereja L3C, sebagian besar kami bisa penuhi, itu semua berkat dari dukungan dari jemaat di tempat ini. Untuk pakaian layak pakai yang pernah dikumpulkan PKJ, di sini kami ikut sertakan juga. Jadi pakaian layak pakai itu kami laundry ulang, kami rapikan, kami kirim ke gereja L3C ini. Karena di sana jemaatnya lebih layak membutuhkan. Dan untuk gereja L3C ini memang rekomendasi dari hamba Tuhan, Pendeta Yahya Acang dan Guru Injil Hervi. Di sini kebutuhan-kebutuhan mereka kami bisa terpenuhi semua. Di sini kami pengurus PKJ semua hadir, ada beberapa memang nggak hadir karena ada halangan di pekerjaan maupun kesehatan seperti Pak Nenggolan dan Pak Sopoyono kemarin. Di sini kami bisa maksimal juga berkat dukungan dari teman-teman semua. Walaupun tidak hadir, mereka tetap dukung kami melalui grup, melalui kontak kita pribadi masing-masing. Yang pasti kami berterima kasih sekali dari tim PKJ yang senantiasa diberikan kesempatan dari sidang jemaat tempat ini. Dan juga kami ingin nyampein sedikit karena tahun ini mungkin jemaat kemarin banyak bertanya, kok PKJ bikin basar keseringan? Tiap minggu bikin basar terus. Jadi ini sebenarnya bukan ini, karena di kegiatan ini kami memang butuh dana sangat besar. Dan kondisi-kondisi kayak gini memang kami agak terbebani, bukan berarti kami memaksakan diri. Enggak. Cuman ini memang kerinduan dari gereja juga, kerinduan dari kami semua. Dan puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan ini waktu kami ekspedisi berangkat karena kami nggak bisa ke sana karena kondisi COVID. Nanti ada gambar di mana dari gereja L3C hamba Tuhannya. Ini waktu tiba di sana ekspedisinya, kami kebetulan dapat ekspedisi yang lumayan murah, kenalan dari Ibu Mevong. Di sini nanti ada gambar dari ucapan terima kasih dari Ibu Pendeta di L3C dan juga jemaat di sana. Mereka sangat berterima kasih kepada sidang jemaat tempat ini karena bisa berbagi berkat kepada mereka, karena segala yang mereka butuhkan selama ini mereka doakan, kita bisa bantu mereka melalui kegiatan aksi Christmas Care ini. Itu saja mungkin dari sedikit berbagi kami untuk kegiatan aksi sosial kita, dan kami dari PKJ berterima kasih kepada pemuda remaja jemaat di tempat ini yang ikut ambil bagian dalam pelayanan kita, baik ibadah pagi hingga ibadah sore hari, malam hari ini. Kami mengucap syukur, berterima kasih untuk semuanya, dan kami berharap sesuai dengan khotbah Musa, Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa diberkati Tuhan, dan kita senantiasa juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan kita harus percaya dan imani untuk semua. Karena kita tahu Tuhan punya rencana kepada kita masing-masing berbeda. Berbeda dalam pelayanan maupun berbeda dalam pekerjaan kita. Itu saja, kami mengucap syukur untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Hari Natal, selamat Tahun Baru, Tuhan Yesus menyertai. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Bapak Ibu, mari kita pulang dengan semangat Natal.
Karena kita tahu bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita, Dia dekat dengan kita dan turut merasakan apa yang kita rasakan. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, berikan ucapan kepada saudara-saudara kita, kanan, kiri, muka, belakang, tapi jangan salaman Bapak Ibu ya. Dan ketika Bapak Ibu keluar dari ruangan ini, Bapak Ibu tetap menjaga protokol kesehatan. Selamat Natal 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.